Hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami. Di era 90-an bukan hanya band lokal yang bikin heboh seantero Indonesia, tapi banyak grup musik luar negeri yang benar-benar meraih popularitas di kita. Tapi itu dulu, bagaimana sekarang? Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Boyzone. Siapa yang tak kenal dengan grup musik satu ini? Ya, Boyzone mencuri perhatian dengan lagu-lagunya. Sebut saja No Matter What, Picture of You, and A Different Beat. Tapi menariknya grup musik ini sering banget bubar lalu nyambung lagi loh. Nah, Boyzone resmi berdiri pada 1993. Setelah 7 tahun mengenyam kesuksesan, mereka akhirnya memutuskan untuk bubar pada tahun 2000. Lalu Boyzone aktif lagi di tahun 2010 dan setahun kemudian kembali bubar. Sampailah mereka pada 2018. Di tahun ini, keempat anggota yang masih ada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri seperempat abad perjalanan. Boyzone memilih untuk mengakhiri karirnya. Mereka pun menutup perjalanan karirnya lewat album dan tur bertajuk Thank You and Good Night. 2. Backstreet Boys. Pada masa kejayaannya, boyband asal Amerika Serikat yang tenar di era 90-an dan awal 2000 ini menjadi fenomena budaya pop. Backstreet Boys awalnya hanya beranggotakan Nick Carter, Howie The Rock, dan A.G. McLean. Kemudian Kevin Richardson ikut bergabung. Kemudian bergabunglah Brian Littrell. Backstreet Boys resmi debut pada 1993. Backstreet Boys sukses mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai boyband paling sukses di dunia. Album ketiga yang bertajuk Millennium berhasil memecahkan rekor penjualan album tertinggi sepanjang masa. Album yang dirilis pada 1999 ini meroket dan laris terjual sebanyak 30 juta kopi di seluruh dunia. Millennium pun sukses merajai tangga lagu di US Billboard 200, meraih penghargaan Artist of the Year di Billboard Award, dan masuk nominasi Grammy Award. Bahkan sejumlah single hit dari album tersebut seperti I Want It That Way, Show Me the Meaning of Being Lonely, dan Larger Than Life masih populer sampai sekarang. Dan yang mengejutkan, di saat grup musik lainnya sudah pada bubar, Backstreet Boys masih aktif dan bertahan hingga sekarang loh. 3. NSYNC. NSYNC menjadi idola para remaja di tahun 90-an. Band asal Amerika Serikat yang terdiri dari Lance Bass, Jesse Chase, Joy Fatton, Chris Kirkpatrick, dan Justin Timberlake berhasil menyamakan posisi mereka dengan boyband sebelum mereka, yaitu Backstreet Boys. Selain memiliki suara yang bagus, personil NSYNC juga jago menari. Mereka memadukan nyanyian dan tarian di hampir setiap video klip mereka. Tak heran, lagu-lagu hits mereka seperti Bye Bye dan It's Gonna Be Me, dan This I Promise You menembus 5 besar di chart Billboard Hot 100 di Amerika Serikat. Karena Justin Timberlake ingin fokus dengan solo karirnya, grup ini memutuskan vakum sejak tahun 2002 dan belum juga jelas bagaimana nasibnya hingga sekarang. Sedangkan para personil lainnya masih aktif di dunia musik, tapi popularitas mereka tak sementereng ketika masih di NSYNC. 4. M2M. Grup musik yang digawangi oleh dua gadis cantik asal Norwegia sempat menjadi perbincangan di era 90-an. Mereka menjadi idola musik yang memiliki banyak penggemar di seluruh dunia. Kedua personilnya bernama Marion Elise Raven dan Marit Elizabeth Larsen. Duo ini mengeluarkan 3 album. Pertama, Shades of Purple di tahun 2000. Yang kedua, The Big Room pada tahun 2001. Dan yang ketiga, The Day You Went Away, The Best of M2M di tahun 2003. M2M memiliki beberapa lagu hits pada zaman itu. Beberapa di antaranya adalah The Day You Went Away, Pretty Boy, dan Mirror Mirror. Namun sayang, dua ini harus bubar di tahun 2002. Tapi ternyata mereka tidak berhenti bermusik. 5. Westlife. Jika ada yang tak kenal dengan Westlife di era 90 dan 2000-an, pasti mainnya kurang jauh tuh. Ya,
Di era itu, grup musik asal Irlandia yang terbentuk di tahun 1998 itu memang sukses besar. Dengan lagu-lagu mereka yang romantis seperti If I Let You Go 1999, Full Again 1999, Flying Without Wings 1999, Uptown Girl 2000, dan Soledad 2000. Grup vokal asal Irlandia ini sukses melumpuhkan hati banyak wanita. Meskipun tidak sukses di US, grup yang beranggotakan 5 orang ini terbukti sukses di Irlandia dan Britania Raya. Di Indonesia, album perdana mereka berhasil mendapatkan penghargaan platinum sebanyak 20 kali untuk penjualan album yang melebihi 1 juta kopi. Pada tahun 2004, salah satu anggota mereka, Brian McFadden, memutuskan hengkang dari grup yang telah membesarkan namanya. Semeninggal Brian, Westlife tetap berjaya hingga akhirnya memutuskan untuk membubarkan grup mereka di tahun 2012, setelah berkiprah di dunia musik selama 14 tahun. 6. The Corrs. The Corrs diketahui terdiri dari Andrea pada vokal dan flute, Sharon pada biola dan vokal kedua, Caroline pada drum dan perkusi, serta anggota laki-laki satu-satunya, Jim, pada gitar. The Corrs pernah menjadi band pembuka Olimpiade Atlanta Amerika Serikat pada 1996. Sejak saat itu, album yang mereka rilis kerap mendapatkan platinum dan merajai puncak tangga lagu di berbagai negara. Ketika masa keemasannya, The Corrs banyak merilis lagu hits. Adapun di antaranya All the Love in the World, What Can I Do, Breathless, Runaway, So Young, dan Radio. Setelah 16 tahun berkiprah di belantika musik dunia, grup band itu memutuskan bubar pada 2006. Dan yang mengejutkan, personil The Corrs mengatakan bahwa alasan terkuat mereka bubar karena merasa muak dengan popularitas yang telah mereka raih. Mereka merasa kesulitan berurusan dengan ketenaran ketika dikenal banyak orang. Bahkan mereka merasa tak mengenal dirinya sendiri. Sejak memutuskan bubar, nyaris tak ada kiprah berarti dari personel The Corrs, kecuali Sharon Corr yang melakoni solo karir. Sementara ketiga saudaranya, Andrea, Caroline, dan Jim Corr, hanya diberitakan soal kehidupan pribadinya saja. Oke guys, itulah yang bisa kami rangkum terkait 6 grup musik luar negeri yang memilih vakum. Kira-kira ada grup musik idola kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!